Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa Bapak Ibu di mana pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu, dan hal ini penting untuk diketahui ya. Penting untuk diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer dan fresh graduate terkait dengan sistem baru dalam tes CPNS dan P3K di tahun 2024 tahun ini. Nah, supaya lebih jelas, mari kita ikuti informasi yang sampai selesai, dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Klik pendidikan. Seleksi CPNS dan P3K 2024 yang sudah lama dinantikan tenaga honorer tak lama lagi dibuka oleh pemerintah. Kini, pemerintah telah menyelesaikan tes seleksi CPNS 2024 tahap pertama, yaitu tes sekolah kedinasan pada Kamis 18 Juli 2024. Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas, mengatakan bahwa seleksi CPNS sekolah kedinasan tahun ini berjalan dengan aman dan bebas dari praktik kecurangan yang sangat-sangat tidak diharapkan. Terkait seleksi CPNS sekolah kedinasan ini, Menpan RB memberi bocoran soal tes yang dilaksanakan. Nah, kira-kira apa dan bagaimana bocoran tes yang akan dilaksanakan Bapak Ibu? Tentu itulah yang perlu kita ketahui pada pertemuan kali ini melalui informasi ini. Maka sebaiknya Bapak Ibu ikuti terus informasinya sampai selesai agar tidak gagal paham. Jadi tes ini tentunya kurang lebih sama dengan tes CPNS dan P3K 2024 yang akan segera dibuka pendaftarannya. Dengan adanya bocoran model tes seleksi CPNS dan P3K ini, para tenaga honorer bisa mempersiapkan diri dari sekarang Bapak Ibu ya. Sejak saat ini Bapak Ibu honorer ya, silakan bersiap-siap untuk menyongsong pendaftaran dan seleksi P3K dan CPNS di tahun 2024 tahun ini. Tapi yang perlu kita ketahui, bagaimanakah model baru atau tes dengan sistem baru yang disampaikan oleh Menteri Pan RB. Menurut Azwar Anas, tes seleksi kompetensi dasar atau SKD yang dilaksanakan pada rekrutmen sekolah kedinasan menggunakan double face recognition. Nah, ini dia Bapak ya, menggunakan double face recognition. Double face recognition tersebut ini merupakan sistem baru yang diterapkan agar pengenalan wajah bisa semakin akurat. Jadi pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau SKD bagi sekolah kedinasan ini menggunakan sistem double face recognition, ungkap Menpan RB itu, dilansir dari laman resmi Kemenpan RB. Pengambilan double face recognition ini dilaksanakan dalam dua waktu yang berbeda dalam tahapan seleksi CPNS sekolah kedinasan. Pertama, ketika peserta daftar ulang yang ditangani oleh sekolah kedinasan terkait, dan face recognition kedua dilakukan ketika peserta akan mengerjakan soal. Sambung Azwar Anas, tentu ini ada hal penting yang perlu diantisipasi Bapak Ibu. Tentunya ya, hal yang diterapkan ini dalam hal double face recognition ada maksud dan tujuan sehingga memberikan satu kepastian kepada pemerintah bahwa para peserta dalam hal melaksanakan ujian itu ada satu kepastian yang tidak mencurigakan. Sehingga hal ini ya wajar kalau seandainya diterapkan Bapak Ibu ya. Jadi sebagaimana disampaikan, pertama ketika peserta mendaftar ulang yang ditangani oleh sekolah kedinasan terkait, dan face recognition kedua dilakukan ketika peserta akan mengerjakan soal, sambung Azwar Anas. Selanjutnya, Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB,
itu berbicara soal sistem komputer assisted test atau CAT yang digunakan dalam pelaksanaan tes. Menurutnya, sistem CAT yang digunakan telah menjamin tidak akan ada celah bagi praktik kecurangan oleh siapapun. Jadi hal ini juga memang yang perlu diwaspadai Bapak Ibu ya, kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang bisa merugikan negara terkait dengan pelaksanaan tes atau seleksi CPNS maupun P3K. Semua mekanisme dan sistem seleksi sudah diintegrasi dan terkomputerisasi, transparan, dan akuntabel. Olehnya itu, Azwar Anas selaku Menteri Penanganan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan satu penegasan untuk tidak dipercaya pada siapapun yang menjanjikan kelulusan, sebab hal ini ditentukan oleh diri sendiri ya. Yang menentukan kelulusan Bapak Ibu adalah diri sendiri, kemampuan Bapak Ibu, akademik Bapak Ibu, tentu bukan siapa-siapa ya. Bapak Ibu sendiri atau peserta sendiri yang bisa menentukan kelulusannya. Jadi peringatan-peringatan seperti ini wajib dipahami oleh seluruh tenaga honorer agar tidak mudah tergiur iming-iming apapun ya, yang nantinya iming-iming tersebut membuat Bapak Ibu jadi menyesal oleh karena rugi ya, karena faktor-faktor yang tidak sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Apalagi para honorer yang masuk dalam database BKN sudah mendapat garansi ya dari pemerintah berupa kelulusan saat mengikuti tes seleksi P3K. Itulah garansi yang dimaksud Bapak Ibu ya. Ini garansi yang dimaksud adalah berupa bonus jaminan khusus untuk para honorer yang telah terdaftar dalam database BKN, karena memang semua honorer yang telah terdaftar dalam database BKN itu sudah mendapatkan jaminan resmi dari pemerintah bahwa 100% wajib diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status sebagai pemerintah dengan penunjang kerja atau ASN P3K sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Hal itulah yang segera akan dilaksanakan oleh pemerintah supaya para honorer ini benar-benar merasakan keadilan terhadap jasa dan pengabdian selama ini dalam hal pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Jadi dihimbau kepada Bapak Ibu honorer supaya jangan percaya jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan, terlebih yang meminta sejumlah uang, karena dipastikan tidak akan ada praktik calo dalam seleksi ini. Pungkas Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas. Itulah informasi terkini Bapak Ibu dalam hal melaksanakan tes atau seleksi CPNS maupun P3K di tahun 2024 tahun ini dengan sistem baru sebagaimana telah disampaikan oleh Menpan RB yang dikutip oleh Klik Pendidikan lewat informasi ini. Demikian, sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.